Industri perhotelan merupakan salah satu sektor jasa yang strategis dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan sebuah hotel tidak hanya bergantung pada fasilitas yang ditawarkan, tetapi juga pada efektivitas manajemennya. Manajemen perhotelan berperan penting dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aktivitas operasional agar berjalan selaras dan efisien. Saya, Triwahyuningsih, dosen mata kuliah manajemen perhotelan pada program studi D3 Perhotelan. Dengan manajemen yang baik, hotel dapat memberikan pelayanan berkualitas tinggi, memenuhi harapan tamu, serta membangun reputasi yang kuat. Manajemen perhotelan juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan tren wisata, dan kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Penguasaan manajemen perhotelan menjadi hal yang esensial untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing industri ini di tingkat nasional maupun global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsih, dosen tetap program studi Diploma 3 Perhotelan, Akademi Pariwisata Mandala Bakti, Surakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perhotelan pada semester 1 tahun 2024-2025. Adapun deskripsi mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib sebagai pendukung visi misi program studi, yaitu mengenai pengelolaan manajemen perhotelan. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen perhotelan adalah membahas konsep, prinsip, dan praktek manajerial dalam industri perhotelan secara komprehensif dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasional hotel untuk meningkatkan efisiensi, layanan, dan kualitas kerja. Lingkup bahasan mulai dari aspek pengelolaan hotel, termasuk struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, operasional front office dan back office, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hotel. Tentang sistem pembelajaran. Perkuliahan manajemen perhotelan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning melalui platform e-learning resmi AMBS. Melalui platform e-learning, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online. Sementara, diskusi interaktif, studi kasus, presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas, dan praktek lapangan dilakukan di laboratorium industri. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipasif, berbasis pencapaian hasil belajar yang terukur dan jelas di akhir proses pembelajaran. Di antaranya adalah ceramah interaktif, yaitu untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen perhotelan, diskusi kelompok, mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang nyata, outcome-based learning yang digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi serta mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. OBE ini juga digunakan untuk menyusun proyek pengelolaan sebuah hotel sebagai pendekatan inovatif dalam pendidikan perhotelan yang memungkinkan mahasiswa untuk secara aktif mengembangkan keterampilan manajerial, kemampuan analitis, serta pemahaman terhadap praktek terbaik dalam industri perhotelan. Capaian pembelajaran di manajemen perhotelan antara lain, yang pertama mampu menerapkan keterampilan manajerial dalam operasional hotel, yang kedua adalah memiliki kemampuan analisis dalam menyelesaikan permasalahan operasional hotel, yang ketiga adalah memahami pentingnya keberlanjutan dan kualitas layanan dalam industri hotel. Capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, CPNK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar manajemen operasional hotel, termasuk struktur organisasi, fungsi-fungsi manajemen, dan alur operasional utama di industri perhotelan. CPNK kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dalam operasional hotel dan merumuskan solusi berbasis data dan pendekatan manajerial yang tepat. Yang ketiga, CPNK ketiga adalah mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran keuangan dan sumber daya manusia yang terintegrasi dalam konteks manajerial hotel. CPNK keempat adalah mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional hotel, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. CPNK kelima adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep peningkatan kualitas layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam industri perhotelan. Adapun media pembelajaran mata kuliah manajemen perhotelan meliputi yang pertama adalah modul, itu berupa atau RPS yang diunduh di e-learning.
dengan alamat e-learning.mandalabakti.ac.id. Yang kedua PowerPoint, studi kasus, praktek kerja lapangan. Yang ketiga adalah video pembelajaran yang dapat dilihat di platform YouTube. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran ini meliputi yang pertama adalah pengenalan manajemen perhotelan dan konsep dasar manajemen. Yang kedua adalah struktur organisasi hotel dan fungsi departemen. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia di hotel. Yang keempat adalah operasional front office. Kelima adalah operasional back office. Yang keenam adalah strategi pemasaran hotel. Yang ketujuh adalah pengelolaan keuangan hotel. Kedelapan adalah manajemen risiko dalam perhotelan. Kesembilan adalah teknologi dan industri perhotelan. Kesepuluh adalah pengelolaan kualitas layanan. Ke-11 adalah strategi keberlanjutan dalam perhotelan. Ke-12 adalah studi kasus keberhasilan hotel. Ke-13 adalah evaluasi manajemen hotel. Ke-14 adalah rencana manajemen hotel. Penilaian dalam mata kuliah manajemen perhotelan ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama adalah aspek kognitif sebesar 20%, menilai kemampuan berpikir kritis, pemahaman teori dan penerapan konsep yang dilalui dengan pertama adalah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 5%, kemudian ujian akhir semester UAS dengan bobot 15%. Yang aspek kedua adalah aspek soft skill sebesar dengan bobot 50% untuk menilai kemampuan hasil proyek, hasil praktek lapangan, dan hasil studi kasus. Praktek lapangan memiliki bobot 20%, studi kasus 10%, dan proyek itu sebesar 20%. Aspek ketiga adalah aspek afektif, memiliki bobot 30%, yaitu untuk menilai sikap profesional, komunikasi, dan tanggung jawab. Yang mana aspek ini terdiri dari kehadiran dan partisipasi aktif sebesar 5% bobotnya, kemudian etika dan profesionalisme memiliki bobot 10%, dan yang ketiga, tugas individu itu memiliki bobot 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan waktu dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan profesionalisme terhadap pengelolaan sebuah hotel. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan kemampuan manajerial, analitis, dan praktik terbaik pada industri perhotelan. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen perhotelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali hadir mengajar di pagi hari ini untuk teman-teman mahasiswa di perhotelan. Hari ini saya mau bertanya, apa ada mahasiswa yang tidak bisa hadir? Alhamdulillah, senang sekali ya, berarti semua hadir. Untuk mengevaluasi pertemuan kita yang kelima, yang kemarin, tentang operasional back office, mungkin ada teman-teman yang ingin atau sudah memiliki resume apa sih operasional back office itu? Boleh, silakan. Baik Ibu, untuk materi Ibu di pertemuan sebelumnya itu di operasional back office hotel ya Bu ya? Iya. Untuk itu materi Ibu tersebut saya lebih paham Ibu mengenai tentang lingkup di accounting Ibu. Di accounting perhotelan ya? Betul Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri atas ulasannya. Semoga teman-teman yang lain juga memahami ya tentang apa sih operasional back office. Baik, teman-teman, setelah kita pertemuan yang kemarin, kita ulas, kita lanjutkan kepada pertemuan ke-6, yaitu tentang strategi pemasaran hotel. Strategi pemasaran hotel ini akan saya jelaskan mulai dari tujuan kenapa kita melakukan strategi pemasaran hotel. Bagaimana tujuan pembelajaran ini akan berhasil, nanti kita akan evaluasi di akhir dengan membuat tugas yang akan kita lakukan untuk pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ini akan saya jelaskan mengenai konsep dasar, yaitu konsep dasar pemasaran dalam industri perhotelan dan memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kemudian merancang marketing mix, bagaimana teman-teman bisa membuat atau menyusun bauran pemasaran atau marketing mix yang efektif di industri perhotelan. Kemudian selanjutnya kita menganalisis segmentasi, targeting, dan positioning atau STP untuk berbagai jenis hotel. Dan yang terakhir kita harus membuat strategi digital dan relasi. Selanjutnya adalah kita harus paham dulu ya sebelum tahu tentang bagaimana strategi, itu kita harus tahu apa sih definisi pemasaran hotel itu. Jadi harus memahami betul seperti apa itu pemasaran hotel. Pemasaran hotel itu tidak hanya menjual kamar saja, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman
bagi tamu yang menginap ya, agar tamu yang menginap di tempat kita itu adalah merasa berkesan gitu ya. Kemudian bagaimana membangun hubungan jangka panjang supaya hotel itu memiliki reputasi yang selalu positif sehingga terus berlanjut dan akhirnya menjadi hotel yang kompetitif. Bagaimana pentingnya pemasaran di dalam sebuah hotel? Yang pertama, pemasaran itu menjadi tulang punggung dalam sebuah hotel. Karena apa? Dia akan meningkatkan occupancy rate ya. Jadi occupancy rate adalah strategi pemasaran, merupakan strategi pemasaran yang efektif, membantu meningkatkan tingkat hunian kamar hotel, dan juga merupakan indikator utama bagi keberhasilan sebuah hotel. Pemasaran yang konsisten itu akan membantu membangun identitas atau merek ya, identitas merek yang kuat ya terhadap reputasi dari hotel itu sendiri di mata tamu ya, calon tamu yang akan berkunjung atau menginap di sebuah hotel. Kemudian juga menjadi diferensiasi dari para pesaing ya. Karena apa? Karena strategi pemasaran yang tepat itu akan membantu hotel membedakan dari pesaing. Hotel kita itu seperti apa? Itu akan membantu meningkatkan tingkat kunjungan kembali dan loyalitas tamu, serta mengurangi biaya akuisisi dari para pelanggan gitu ya. Dan yang terakhir adalah menjangkau pasar. Strategi pemasaran itu memungkinkan hotel itu untuk mengidentifikasi dan memasuki segmen pasar baru yang berpotensi menguntungkan bagi hotel. Kemudian segmentasi pasar, nah ini. Dalam industri perhotelan, kalian atau teman-teman itu harus mampu atau ngerti, paham banget tentang segmennya, segmen pasar dari hotel tersebut. Yang pertama, bagaimana letak geografisnya, ya, di mana sih tempat hotel itu berada, gitu ya. Kemudian demografisnya, jadi di daerah sana itu rata-rata atau usia pendapatan orang-orang yang akan kita hadirkan menjadi tamu pelanggan kita itu seperti apa. Kemudian psikografisnya. Jadi gaya hidup ya, gaya hidup, kemudian preferensi dan kepribadian atau aktivitas dari orang-orang yang berniat atau berminat terhadap hotel kita. Dan yang terakhir adalah perilaku. Perilaku itu bagaimana tamu-tamu yang akan melakukan kunjungan atau menginap di tempat kita, perilakunya seperti apa. Teman-teman itu harus tahu bagaimana segmen pasar kita ya sebelum kita membuat sebuah atau strategi pemasaran. Kemudian ini adalah positioning map, yaitu positioning map kita ada dua, yaitu tentang targeting dan positioning. Targeting itu proses mengevaluasi dan memilih segmen pasar yang dilayani. Nah, itu berdasarkan apa? Yang pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Yang kedua, kesesuaian dengan sumber daya hotel. Kemudian yang ketiga tentang integritas persaingan dalam segmen. Dan yang terakhir adalah kemampuan hotel untuk melayani segmen. Siapa sih target kita sebenarnya? Nah, itu yang harus mendasari agar kita bisa melakukan tentang pemasaran dengan tepat gitu ya. Kemudian positioningnya juga kita memerlukan citra yang positif ya, yang ingin dibentuk oleh kita agar pelanggan kita itu mau berkunjung ke tempat kita. Nah, itu penting sekali. Positioningnya seperti apa? Selanjutnya adalah tentang strategi bauran pemasaran. Ini kita memiliki 7 ya, jadi 7P. Biasanya kita ingatnya 7P atau bauran pemasaran, marketing mix gitu ya. Yang pertama tentang produknya gitu ya. Jadi produk yang kita miliki mungkin jenis kamarnya, fasilitasnya apa saja gitu ya. Kemudian tentang harga, harganya kita ikut harga di mana. Misalnya hotel bintang 5, maka rate-nya di angka berapa dan lain sebagainya. Jadi harga-harga itu juga akan membantu dalam kita membuat strategi bauran pemasaran. Kemudian tempat atau lokasi, apakah lokasi hotel itu kita strategis dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana teman-teman melakukan promosi. Selanjutnya adalah bagaimana teman-teman juga melakukan prosesnya gitu ya. Proses dalam strategi bauran pemasaran dan juga tentang bagaimana people ya, orang yang melakukan strategi pemasaran itu. Jadi apakah kita juga memiliki jiwa untuk melakukan pemasaran gitu ya. Dan yang terakhir adalah physical evidence. Nah, physical evidence itu adalah bagaimana desain hotel, arsitek, dekorasi, interior, kemudian seragam dari teman-teman di hotel. Nah, ini menjadi satu kesatuan bauran pemasaran gitu ya. Bauran pemasaran atau strategi bauran pemasaran, marketing mix yang ketujuh-tujuhnya itu diusahakan menjadi satu bagian yang harus teman-teman
pahami, miliki, dan nanti lakukan sebuah strategi, gitu ya. Oke. Nah, ini tentang strategi penetapan harga. Ya, jadi tadi strategi tentang bauran pemasaran teman-teman udah paham. Nah, sekarang bagaimana menetapkan harga atau pricing. Nah, di sini kita harus ada poinnya 4 ya. Yang pertama harga penetrasi, yaitu menetapkan harga yang efektif untuk hotel yang atau tamu yang mungkin hotel baru gitu ya, agar kita itu menarik, harga yang kita tetapkan itu menarik bagi pelanggan karena mungkin kita hotel baru gitu ya. Kemudian harga premium nih, menjelaskan harga tentang hotel bintang 4, bintang 5 gitu ya, dengan fasilitas yang mewah gitu ya, atau fasilitasnya udah plus-plus lah gitu ya, udah kolam renangnya gitu ya, terus tingkat okupansi jumlah kamar hotelnya gitu ya lebih banyak, kemudian roomnya juga udah luxury dan lain sebagainya. Kemudian ketiga itu harga bundling ya. Harga bundling itu seperti apa? Harga bundling itu menggabungkan berbagai produk atau layanan kamar, termasuk breakfast gitu ya, sarapan pagi, terus kemudian mungkin ada spa, ada transportasi antar jemput misalnya dari bandara ke hotel dan lain sebagainya. Itu adalah harga bundling. Jadi menetapkan harganya misalnya, oh kita 600.000 nih, tapi sudah termasuk tadi plus-plusnya gitu ya. Ada penjemputan, kemudian ada sarapan paginya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah revenue management. Revenue management itu biasanya menyesuaikan harga secara dinamis ya, berdasarkan permintaan, kemudian musim gitu ya, misalnya corporate rate gitu ya, harga corporate gitu ya. Jadi itu juga ini harus ada disesuaikan dengan bagaimana manajemen menetapkan harganya. Nah, teman-teman, dari tadi ya slide pertama sampai sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Izin bertanya Ibu, dalam Baik. penetapan harga untuk harga penetrasi yang tadi Ibu jelaskan, khususnya untuk hotel baru seperti apa Ibu penetapan harganya? Terima kasih. Baik, terima kasih tadi dari Mas Idan ya, pertanyaannya luar biasa, berarti Mas Idan itu memperhatikan banget ya teman-teman. Yang ingin saya sampaikan tentang harga penetrasi atau penetapan harga khususnya untuk hotel baru ya. Jadi biasanya manajemen itu akan menetapkan harga yang paling atau bottom up yang paling bisa istilahnya kita mungkin nggak akan menetapkan keuntungan terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana sih harga sebuah ruangan atau room ya yang diminati oleh pelanggan supaya kita itu menarik. Jadi penetapan harga dulu misalnya gini, hotel bintang 3 untuk pertama kita buka dengan di angka 200.000 misal atau 250.000. Padahal sebenarnya harga dasar paling dasarnya kita harus mencapai ditetapkan oleh manajemen 300. Tapi kita bisa menetapkan harga itu menjadi minimal 200 dulu supaya ada pelanggannya yang datang. Orang akan tahu ruangan kita dulu. Mungkin itu bisa menjawab Mas Jidan? Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan sesi selanjutnya untuk strategi promosi hotel. Nah, kalau strategi promosi yang efektif itu jadi akan membantu kita ya, membantu hotel dalam hal bagaimana promosi ini berhasil atau membantu hotel untuk meningkatkan tingkat okupansinya, gitu ya. Nah, itu ada bermacam-macam ya. Apalagi kita sekarang udah di zaman modern seperti ini ya. Ada iklan digital, juga ada tradisionalnya juga, iklan tradisional ya. Misalnya periklanan media cetak itu kan mungkin sudah jarang ya sekarang dilakukan. Digital itu mungkin lebih ke media sosial gitu ya. Kemudian program loyalitas itu dengan mengembangkan program yang membantu dalam marketing atau pemasaran itu dengan memberikan reward atau memberikan apresiasi ya terhadap pelanggan. Itu contohnya kita dengan layanan check-in, check-out yang baik kepada para pelanggan tetap ya. Kemudian yang terakhir adalah influencer marketing. Jadi kita bekerja sama tuh, kita kadang-kadang suka nonton ya di TikTok gitu ya. Oh ada influencer ini mengupas tentang sebuah hotel gitu ya. Oh hotel di sini nih lebih murah biayanya atau view-nya sangat bagus. Nah itu yang kita kayak ngontak influencer. Kan kalau di hotel-hotel ada, kalau nggak salah itu ya, ada orang-orang yang memang dia nge-review hotel dan itu kita butuhkan gitu ya. Oke.
Kemudian saluran distribusi, yaitu ada yang distribusi langsung dan juga ada yang tidak langsung. Kalau saluran distribusi yang langsung itu contohnya adalah website resmi hotel. Jadi di dalam sebuah hotel itu diharapkan mereka sudah memiliki website yang resmi supaya menjadi plafon utama dari para masyarakat gitu ya, masyarakat yang ingin melihat hotel kita itu seperti apa ya. Kemudian saluran distribusi tidak langsung itu ada OTA, online travel agent gitu ya. Kemudian ada agen perjalanan tradisional dan juga ada global distribution system. Bagaimana pemasaran digital untuk hotel? Ya, ini ada macam-macam ya. Jadi ada Google Business Profile gitu ya. Itu kalian boleh belajar memahami satu persatu. Bagaimana Google Business Profile gitu ya. Itu dengan mengelola profil bisnis di Google ya, dengan informasi bagaimana mendorong ulasan yang positif gitu ya. Kemudian ada konten marketing. Bagaimana konten marketing yang dibuat oleh kita itu bisa menarik orang yang ingin menginap gitu ya. Kemudian ini di Customer Relation Management kita punya sistem CRM, harus memiliki sistem CRM yang efektif yang akan membantu hotel mengelola hubungan dengan tamu secara personal dan berlanjutan. Kenapa ini dibutuhkan CRM ya? Kalau di hotel mungkin ada customer service gitu ya, tapi kita harus memiliki Customer Relation Management, yaitu yang pertama dia mengelola data tamu gitu ya, bagaimana mengumpulkan, mengorganisir tamu-tamu gitu ya, supaya kita punya database gitu. Kemudian juga mungkin dari CRM itu akan melakukan program loyalitas. Tadi yang di awal saya sudah sampaikan, contohnya memiliki poin, kemudian dia juga memiliki keanggotaan di hotel tersebut misalnya gitu ya, atau berbagai reward yang bisa mendorong keinginan tamu untuk datang atau berkunjung menginap di hotel tersebut. Kemudian CRM juga melakukan personalisasi layanan gitu ya, melakukan email marketing, juga sistem feedback. Jadi di sini ini bagaimana sistem CRM itu berjalan di dalam sebuah hotel untuk membantu strategi pemasaran hotel. Kemudian hotel juga melakukan evaluasi kinerja pemasaran. Apa saja yang harus dilakukan oleh manajemen hotel di dalam melakukan evaluasi kinerja pemasaran? Misalnya metrik kinerja utama itu 80% okupansi rate-nya, gitu ya. Seperti apa? Prosentase kamar yang terisi dibandingkan dengan total kamar yang tersedia dalam periode tertentu itu 85% misalnya. Nah, itu sebagai kinerja yang berarti strategi marketing kita, strategi pemasaran kita berhasil. Kemudian juga tentang RevPAR-nya, bagaimana revenue per available room-nya, gitu ya. Pendapatan rata-rata per kamar yang tersedia dengan mengukur efektivitas gabungan dari penetapan harga tadi dan tingkat okupansinya. Kemudian rating kepuasan, bagaimana skor ulasan dari tamu melalui survei internal dan platform eksternal seperti TripAdvisor atau Google gitu ya. Kalau bisa diusahakan ya jangan di bawah 4,5. Nah ini kita harus paham betul. Kalau ini sebagai salah satu juga poin ya untuk mengevaluasi kinerja pemasaran. Kemudian kinerja pemasaran juga dinilai dari ROI-nya pemasaran ya. Bagaimana return on investment-nya dari kampanye pemasaran kita, yaitu yang untuk bisa mengukur pendapatan yang dihasilkan itu terhadap biaya pemasaran, gitu ya. Nah, ini bagaimana ROI-nya? Oh, ternyata pendapatan kita dengan strategi pemasaran yang kita lakukan itu meningkat, sangat meningkat tinggi, mungkin 350% misalnya, ya. Ini contoh studi kasus ya di strategi pemasaran digital hotel butik di Bali. Nah, ini teman-teman bisa kita bahas ya bersama-sama. Sudah pada pergi ke Bali? Oh, ada yang sudah, ada yang belum, nggak apa-apa. Saya doakan mungkin segera pindah ke Bali ya. Segera pindah, segera jalan-jalan ke Bali. Pindah juga nggak apa-apa ya kali ya. Oke. Karma Kandara adalah sebuah hotel butik itu yang mewah dengan 40 villa di tebing Uluwatu Bali. Nah, tantangannya seperti apa? Tantangannya adalah persaingan yang sangat ketat dengan resort mewah di Bali. Resort mewah di Bali banyak ya, itu ya. Kita tahulah di Bali itu surganya para turis ya, dan itu sangat banyak hotel-hotel di sana yang sangat-sangat indah karena dekat dengan beach gitu ya. Dan luar biasanya Bali itu
bukan hanya keindahan alamnya, budayanya juga sangat kuat gitu ya, dan itu yang kita miliki sebagai salah satu aset Indonesia yang harus kita pelihara. Nah, tantangan kedua adalah ketergantungan tinggi pada OTA, ya, dengan apa ya, komisi yang pastinya besar, gitu ya. Ketergantungan kepada on travel agent itu. Jadi itu dengan komisi yang besar akhirnya kan harus bersaing, itu tantangannya. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan menjangkau pasar internasional secara langsung atau direct. Mungkin pemasaran directnya itu tidak sampai ke tadi benua Eropa, benua Australia maupun benua Amerika Selatan. Itu tantangannya. Nah, tapi dia memiliki strategi pemasaran supaya hotel ini diminati oleh orang di negara-negara yang atau benua-benua yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah konten marketing dengan menampilkan budaya Bali dan pengalaman unik resort. Kemudian strategi yang ditetapkan lagi yang kedua adalah kolaborasi dengan travel influencer. Kemudian strategi yang lain adalah program loyalitas dengan benefit eksekutif untuk pemesanan langsung. Dan yang terakhir adalah melakukan iklan yang ditargetkan di Instagram dan Facebook dengan segmentasi geografis. Nah, ini kita sudah sampai pada penghujung pertemuan di pertemuan ke-6 ini tentang strategi pemasaran hotel. Nah, ini saya akan menyampaikan kesimpulan di akhir pertemuan kita, yaitu bagaimana sebuah pemasaran itu terintegrasi, gitu ya. Pemasaran hotel itu harus efektif, membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi. Yang kedua, bagaimana strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang tepat, yang menjadi fondasi keberhasilan dari pemasaran hotel. Dan yang ketiga tadi, marketing mix-nya seperti apa, gitu ya? Dari tadi bauran marketing kan ada 7. Nah, seperti apa marketing itu bisa dijalankan oleh pemasar? Dan yang paling utama ini juga jangan lupa, kita sudah di era modern, harus melakukan digital dan relasi. Ya, digitalisasi itu harus menjadi sebuah keharusan di dalam era modern ini. Tidak mungkin kita akan melakukan marketing yang tradisional seperti dulu-dulu lagi ya, karena sekarang sudah di era digital. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi yang berkelanjutan. Ini wajib. Dalam sebuah pemasaran, evaluasi itu harus selalu dilakukan. Gini tuh nggih, teman-teman. Nah, yang saya sampaikan, ada hal yang mau atau teman-teman ingin tanyakan sebelum saya tutup? Baik. Izin bertanya Bu, bagaimana cara sebuah hotel yang baru dibangun mendapatkan data dari tamu yang datang dan bagaimana cara mengelola data tersebut? Baik, terima kasih Mbak Selsaya atas pertanyaannya. Jadi bagaimana menetapkan mengumpulkan data gitu ya dari hotel-hotel yang baru gitu ya. Pastinya itu tidak mudah bagi seorang pemasar yang pertama melakukan pemasaran untuk hotel baru. Nah, biasanya kalau hotel-hotel baru itu kita sudah melakukan digital gitu ya. Nah, dari digital itu mungkin ada tamu. Nah, itu terus kita data gitu ya. Tamu-tamu yang datang yang baru gitu ya. Kita pasti akan menjadikan bank data kita. Kemudian kita juga akan mendapatkan bank data dari misalnya lingkungan instansi di seputar kita, gitu ya. Contoh misalnya, ada kompleks pemerintahan tidak jauh dari situ, kita bisa menjadikan data siapa sih orang-orang yang mungkin bisa kita lakukan marketing ya, gitu ya. Itu seperti itu. Akhirnya kita kelola tuh data itu. Kemudian tamu-tamu yang datang kita kelola lagi. Mungkin ada nggak referensi yang Bapak Ibu berikan kepada kita? Gitu ya. Terus juga kita bisa lihat kok misalnya di media sosial dan lain sebagainya, kira-kira seperti apa. Mungkin gitu? Bisa menjawab? Oke, terima kasih. Teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ini tugas selanjutnya untuk pertemuan di ke-7, yaitu membuat rencana pemasaran untuk sebuah hotel bintang 4 di tempat di mana kita berada ya, di Surakarta, dengan menerapkan konsep-konsep tadi yang telah saya sampaikan ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri di pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas atensi teman-teman yang ada di sini. Semoga pertemuan selanjutnya hadir full ya. Nihil, tidak boleh ada yang tidak masuk. Tugas di bawah, dan saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.